Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun kalian belajar dari rumah. Hari ini kita masih belajar tematik tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, masih tentang puisi. Membaca puisi dapat dilakukan dengan cara deklamasi. Apa yang dimaksud dengan deklamasi? Ada yang tahu tidak? Deklamasi merupakan cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafal teks terlebih dahulu. Jadi, jika kamu disuruh untuk membaca puisi dengan cara deklamasi, kalian harus menghafalnya terlebih dahulu ya, puisinya. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, dan harus memperhatikan pemenggalan kalimat. Perhatikan contoh menentukan jeda pada puisi berikut ini. Yang pertama, tanda garis miring 1, berarti berhenti sebentar untuk bernafas. Tanda garis miring 2, berarti berhenti agak lama. Dan yang terakhir, tanda garis miring 3, berarti berhenti lama sekali. Selain menghafal baris demi baris, kalian harus memahami makna puisi tersebut. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan cara memberikan tekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda centang. Perhatikan tanda centang di bawah ini. Yang pertama, tanda centang 1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Yang kedua, tanda centang 2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Dan yang ketiga, tanda centang 3 menyimbolkan tekanan agak panjang. Lafal dan intonasi dalam puisi. Lafal atau pelafalan adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Pelafalan menyangkut seberapa jelas seseorang mengucapkan setiap kata dalam baris-baris puisi yang dibacakan. Pembacaan puisi yang baik harus memperhatikan kejelasan setiap kata yang diucapkan. Sedangkan intonasi adalah perubahan nada seperti naik turun dan tinggi rendahnya suara. Intonasi membaca puisi harus disesuaikan dengan isi puisi yang dibacakan. Pembaca puisi harus dapat membedakan intonasi baris-baris tertentu berdasarkan penekanan yang ingin disampaikan. Baris puisi yang menandakan kesedihan tentu akan memiliki intonasi yang berbeda dengan baris yang menandakan semangat. Intonasi dan lafal sangat berkaitan dengan irama. Irama merupakan unsur penting dan jiwa dari sebuah puisi. Irama adalah totalitas dari tinggi rendah, keras lembut, dan panjang pendek suara. Irama tercipta dengan melakukan intonasi. Tanda-tanda yang digunakan untuk memberikan intonasi pada puisi. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, tanda V sebanyak 1 buah memiliki arti tekanan kata pendek sekali. Yang kedua, tanda V sebanyak 2 buah memiliki arti tekanan kata sedikit pendek. Tanda V sebanyak 3 buah memiliki arti tekanan kata sedikit panjang.
Tanda V sebanyak 4 buah memiliki arti tekanan kata sedikit panjang sekali. Berikutnya, tanda garis bawah atau underscore dan garis miring memiliki arti tekanan suara meninggi. Dan yang terakhir, tanda garis bawah memiliki arti tekanan suara agak merendah. Pentingnya pelestarian sumber daya alam. Kita sudah masuk ke pembelajaran IPA. Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik hayati maupun mineral. Sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam mineral ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara. Keberadaan sumber daya alam, baik hayati maupun mineral, harus selalu dijaga kelestariannya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara alam serta sumber daya alam. Mengapa harus dijaga? Agar tidak cepat habis ataupun rusak. Kita dapat menjaga pelestarian sumber daya alam dengan cara yang pertama, pelestarian tanah. Upaya untuk menjaga kelestarian tanah dapat kita lakukan dengan cara menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan. Yang kedua, membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah. Di sini ada kata sengkedan. Ada yang tahu tidak sengkedan itu apa? Ya, sengkedan adalah salah satu cara pemanfaatan lahan yang miring supaya dapat dibuat untuk bercocok tanam. Kalian dapat melihat sengkedan di daerah pegunungan, dataran tinggi, atau perbukitan. Yang ketiga, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong. Ini sama artinya dengan reboisasi, yaitu menanam kembali pada hutan yang gundul. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya polusi tanah. Ada yang tahu tidak contoh dari polusi tanah? Ya, contohnya adalah membuang bahan kimia ke tanah, lalu menggunakan pestisida yang berlebihan, lalu mengubur sampah plastik ke bawah tanah, lalu ada membuang sampah beling atau kaca ke dalam tanah. Berikutnya, pelestarian air. Upaya untuk menjaga kelestarian air dapat kita lakukan dengan pemakaian air dengan hemat. Nah, ini kalian bisa menutup keran air jika bak mandi sudah penuh. Lalu membuat lubang untuk peresapan air hujan. Biasanya ini ada di daerah taman-taman. Nah, di daerah taman-taman tersebut dibikin biopori atau lubang agar air hujan dapat langsung meresap ke dalam tanah. Yang ketiga, penghutanan pada lereng-lereng yang gundul. Sama seperti tadi, yaitu melakukan reboisasi. Dan yang terakhir, pengolahan kembali air limbah industri. Nah, di sini dapat menggunakan mesin agar air limbah industri dapat digunakan kembali. Berikutnya, pelestarian hutan. Upaya pelestarian hutan dapat kita lakukan dengan cara penebangan memilih pohon yang sudah tua atau tebang pilih. Yang kedua, menanam kembali pada bekas tebangan atau reboisasi. Dan yang ketiga, mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang keempat, pelestarian barang tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, perlu dijaga kelestariannya. Pelestarian barang tambang dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan barang tambang sehemat mungkin. Nah, di sini kita dapat menggunakan sepeda daripada kendaraan pribadi untuk menghemat apa yo? Energi minyak bumi. Yang kedua, mendaur ulang barang tambang logam. Yang ketiga, menggunakan bahan pengganti seperti pengganti besi dengan
plastik. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga kelestarian makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati. Dampak buruk yang diakibatkan oleh kepunahan suatu jenis makhluk hidup tentu sangat merugikan kehidupan manusia. Di Indonesia, ada banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Usaha atau cara kita untuk menjaga pelestarian hewan. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan langka untuk membantu menetaskan. Memindahkan hewan-hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. Yang keempat, membuat undang-undang perburuan. Dan yang kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukuman yang sesuai. Usaha atau cara pelestarian tumbuhan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, membuat kebun koleksi. Kebun koleksi dibuat hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Yang kedua, membuat kebun plasma nutfah. Kebun ini merupakan perkembangan dari kebun koleksi. Dan yang terakhir adalah kebun botani. Nah, yang terkenal adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor didirikan pada tahun 1817. Di Kebun Raya Bogor ini banyak sekali jenis-jenis tumbuhan. Nah, siapa yang sudah pernah ke sana? Sangat luas ya tempatnya dan sangat bagus. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Kita lihat ya, contoh pelestarian in situ. Yang pertama ada Suaka Marga Satwa. Yang kedua, hutan lindung. Dan yang ketiga, taman nasional. Kita lihat pengertiannya satu persatu. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan langka atau yang hampir punah. Hutan lindung merupakan tempat untuk melindungi tumbuhan. Sedangkan taman nasional merupakan kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Berikutnya pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat aslinya. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan tempat penangkaran. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan kita dapat lihat ya. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Jika salah satu ada hewan yang mati, maka ekosistem yang lain akan terganggu. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati agar keanekaragaman hayati tidak cepat punah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Dan yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan. Berikutnya kita masuk ke pelajaran IPS mengenai peta persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam tumbuhan dapat berupa tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Semuanya tersebar di berbagai tempat Indonesia. Persebarannya terdapat di laut, sungai, hutan, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Di layar sudah ada peta Indonesia.
Kita lihat bersama-sama persebaran sumber daya hewan yang ada di Indonesia. Kita lihat ya, dimulai dari Indonesia bagian timur, yaitu Pulau Papua. Di sini terdapat hewan burung cendrawasih yang bulunya sangat indah. Berikutnya Indonesia bagian tengah, terdiri dari Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Bali, Lombok, dan Pulau Nusa Tenggara. Hewan-hewan yang ada di bagian tengah ini terdiri atas hewan burung jarak Bali, kerbau, kuda, penyu, babi rusa, dan ada satu hewan lagi yang dilindungi, yaitu komodo. Berikutnya, bagian barat Indonesia terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Hewan-hewan yang ada di bagian barat ini terdiri atas beruang, badak, gajah, orangutan, dan harimau Sumatera. Semuanya ini merupakan hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Tanaman pangan dapat berupa padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman padi terdapat di seluruh Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Palawija terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia, dan sayuran dan buah-buahan terdapat di dataran tinggi seperti Lembang, Cipanas yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Batu yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dan dataran tinggi Karo yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Tanaman industri menghasilkan bahan-bahan industri dan perdagangan ekspor. Berikut jenis-jenis tanaman industri. Yang pertama, tebu. Terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tanaman tebu biasa dibuat untuk pembuatan gula pasir. Yang kedua, karet. Karet terdapat di daerah Palembang, Jambi, dan Riau. Biasanya, karet ini diambil getahnya untuk membuat ban kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah kopi. Kopi terdapat di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, biasanya kopi dibuat minuman. Berikutnya teh. Teh terdapat di Jawa Barat, sama dengan kopi. Teh juga dibuat untuk minuman. Dan yang terakhir adalah kelapa sawit. Kelapa sawit terdapat di daerah Medan, Jambi, Palembang, dan Lampung. Tanaman kelapa sawit biasanya untuk membuat minyak sayur. Hutan di Indonesia ada yang terdiri atas satu jenis tanaman atau disebut juga dengan hutan homogen. Dan ada yang terdiri atas bermacam-macam tanaman atau disebut juga dengan hutan heterogen. Hutan diperlukan untuk mencegah banjir, mencegah tanah longsor, menyimpan cadangan air, dan perlindungan hewan. Yang terakhir kita akan belajar SBDP mengenai kolase. Di semester 1 kalian telah mempelajarinya. Sekarang kita akan ingat-ingat kembali ya. Kira-kira ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan contohnya kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan bahan lainnya yang ditempel pada permukaan gambar. Membuat kolase dapat menjadi prosedur menghias atau mendekorasi untuk diterapkan pada kartu ucapan, tas kertas, kotak hias, cover buku, dan bingkai foto.
Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.